Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 15 dari ayat 22 hingga ke 33 dengan tajuknya Harapan Paulus untuk mengunjungi Roma. Mari kita baca dari ayat 22. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, inilah bahagian yang terakhir bagi Paulus dalam bab yang ke-15. Nah, sebelum ini Paulus telah berbicara tentang prinsip-prinsip pelayanannya. Sekarang, dalam ayat 22 hingga ke-29, kita baca tentang rancangannya dalam pelayanan. Dan diakhiri dengan permohonan doa untuk pelayanannya. Saudara, apabila saya baca bahagian ini, saya benar-benar dapat rasa kata-kata Paulus yang sangat personal. Ya, sangat pribadi kata-kata Paulus. Saya dapat merasakan hati Paulus, merasakan perasaan Paulus, dan struggle atau pergumulan Paulus. Nah, kamu lihat sekali lagi dari ayat 22. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu
dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Dalam pelayanannya menyampaikan Injil, ya, Paulus telah berjalan dari Yerusalem ke Illyricum. Ya, namun Paulus belum juga dapat mengunjungi jemaat Rom. Ya, dia berkata, "Aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu." Mungkin karena pelayanan Paulus yang begitu padat. Ya, Paulus tidak dapat melawat jemaat di Rom. Lagipun, Paulus telah mendengar berita baik tentang iman mereka. Ya, mereka telah pun bertapak di atas dasar yang teguh. Ya, jadi kalau ikut fokus, kalau ikut prinsip dan keutamaannya yang telah diberitahu sebelum ini, Paulus harus melakukan apa yang penting dahulu. Yang penting dahulu yaitu memberitakan Injil di tempat-tempat di mana nama Kristus belum lagi dikenal. Ya, tapi sekarang dia telah bersedia untuk melawat Rom. Paulus ada rencana untuk pergi ke Spanyol. Maka dalam perjalanan ke sana, Paulus mau singgah di Rom dan bersekutu dengan jemaat di Rom dan harap mereka nanti akan membantunya meneruskan perjalanan ke Spanyol. Ya, jadi inilah berita baiknya. Paulus akhirnya akan melawat jemaat Rom. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Terdapat kelewatan lagi dalam rencananya. Lihat ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebelum Paulus dapat memenuhi hasratnya untuk melawat Rom, Paulus harus melaksanakan satu lagi tugas yang penting dahulu. Ya, semasa menulis surat ini, Paulus sebenarnya dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengirim bantuan keuangan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang menghadapi kesukaran. Bantuan ini adalah dari jemaat Makedonia dan Akhaya di Greece, yaitu Yunani, ya. Lihat ayat 26 dan 27. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jemaat Makedonia dan Akhaya rasa terhutang budi, ya, untuk menghulurkan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Ya, mereka lakukan ini dengan penuh rela, ya, sehingga ada yang memberi lebih daripada kemampuan mereka. Ya, saudara, ada satu perkara yang sangat penting yang harus diberi perhatian di sini. Gereja Yerusalem adalah gereja Yahudi. Dan gereja di Makedonia dan Akhaya adalah gereja bukan Yahudi. Yaitu yang disebut di sini bangsa lain. Ya, tapi orang bukan Yahudi ingin menolong orang Yahudi. Ya, orang bukan Yahudi, mereka telah mendapat manfaat daripada orang Yahudi secara rohani. Ya, karena Injil telah datang dari Yerusalem dan Yudea kepada orang bukan Yahudi. Mereka terasa hutang budi kepada jemaat di Yerusalem. Dan sekarang, sekurang-kurangnya yang mereka dapat membalas berkat jemaat Yerusalem
adalah dengan memberi bantuan dalam bentuk lahiriah. Maka mereka memohon untuk mengambil bagian dalam pemberian ini. Nah, bagi Paulus, ini adalah misi yang sangat-sangat penting. Ya, menunjukkan dan mengukuhkan kesatuan penting antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ya, jadi Paulus bertindak seperti duta, ya, seperti pengantara atau ambassador dalam tugas penting ini. Hanya apabila tugas ini selesai, barulah Paulus berasa senang hati untuk meneruskan perjalanan ke Rom dan akhirnya ke Spanyol. Nah, dalam ayat 29, Paulus mengatakan bahwa dia yakin dalam lawatannya ke Rom, dia akan membawa berkat Kristus yang melimpah kepada mereka. Ya, saudara, hasrat Paulus untuk pergi ke Rom memang tercapai. Tapi Paulus tidak pergi sebagai seorang misionari yang bebas atau penginjil yang bebas. Ya, dia telah pergi ke Rom sebagai seorang tahanan. Ya, di mana dia melaksanakan pelayanan yang berbeza dari apa yang dirancangkannya. Ya, saudara, manusia ada rancangannya sendiri, tetapi Tuhan ada rancangan lain yang lebih besar. Nah, Tuhan telah memberi Paulus akses yang tidak dijangkanya ke dalam istana, akses ke dalam istana untuk memberitakan kebenaran di depan raja dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan Rom. Wow. Dan semuanya ini adalah untuk kemajuan Injil. Sehingga Paulus sendiri telah memberi pengakuan ini dalam Filipi, ya. Dalam Filipi 1:12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan kerana Kristus. Ya, walaupun Paulus dipenjarakan, namun selama tempo tahanannya, Paulus tidak berhenti memberitakan kebenaran. Tidak berhenti menjadi saksi bagi Tuhan. Malah, di dalam penjara, Paulus dapat menulis beberapa surat perjanjian baru, ya, termasuk surat Filipi ini. Ya, Paulus ditahan. Ya, Paulus ditahan, tetapi firman kebenaran Allah tidak dapat ditahan. Ya, Paulus tahu dalam pelayanannya, Paulus akan menghadapi banyak-banyak cabaran dan kesukaran. Ya, jadi dalam ayat-ayat seterusnya, Paulus memohon doa daripada jemaat Rom. Ya, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Nah, dari kata-kata Paulus ini, Anda dapat rasa, betul-betul dapat rasa hati Paulus yang rasa tertekan. Hatinya bergumul dengan persiapan pergi ke Yerusalem untuk membawa sumbangan kepada jemaat di sana. Karena dia tahu dia akan berdepan dengan tentangan-tentangan dari orang-orang Yahudi yang tidak beriman. Paulus dapat rasakan penganiayaannya akan menimpanya. Paulus tahu penganiayaan dari orang-orang beragama adalah lebih keras lagi. Ya, karena sebelum ini Paulus adalah seperti mereka, menindas gereja dan orang-orang percaya. Nah, tambahan lagi, Paulus
telah diberi beberapa amaran sebelum ini bahwa ia akan menghadapi ancaman nyawa seperti petikan ini dalam Kisah Para Rasul bab 22. Ya, yaitu dalam petikan ini Paulus berkata penjara dan sengsara menunggunya di Yerusalem. Wow, penjara dan sengsara menunggunya di Yerusalem. Jadi saudara mau pergi atau tak pergi? Sebab kalau pergi, pasti akan menghadapi penjara dan sengsara. Tapi Paulus berkata dalam ayat 24 ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Nah, begitu juga dalam Kisah Para Rasul bab 21, bila diberitahu sekali lagi bahwa nyawanya akan terancam, Paulus berkata, tetapi Paulus jawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh kerana nama Tuhan Yesus. Wow. Kerana ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, walaupun akan berdepan dengan penganiayaan dan tentangan, Paulus menetapkan dalam hatinya untuk pergi juga ke Yerusalem. Ya, Paulus tak mau mengecewakan sumbangan orang Makedonia kepada jemaat di Yerusalem, dan Paulus mahu menghantar sumbangan itu untuk menolong jemaat Yerusalem. Nah, sumbangan itu pasti dapat menolong mereka. Paulus tidak memikirkan kesenangan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya. Nah, oleh itu Paulus merayu kepada jemaat Rom untuk berdoa untuk dia. Ya, saudara, dari sini ada beberapa perkara yang kita dapat belajar dari Paulus, terutamanya dalam pelayanan, misi, dan penginjilan. Ya, yang pertama, Paulus memberikan hidupnya dalam melayani Tuhan. Ya, Paulus rajin dan melayan dengan sepenuh hati. Ya, Paulus tahu panggilannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Paulus mempunyai keinginannya sendiri. Contohnya ingin melawat Rom. Tetapi dia mengutamakan kerja Tuhan dahulu. Ya, Paulus fokus dalam hidup dan pelayanan. Fokus. Dia melakukan apa yang perlu dahulu. Yaitu mengirim bantuan ke Yerusalem. Dia tidak mudah terpesong dari rancangan asalnya. Fokus adalah penting ya saudara. Sangat penting fokus. Yaitu menumpukan perhatian dan usaha kepada tugas dahulu. Dan yang ketiga, Paulus bukan sahaja atau sekadar mahu melawat Rom. Tapi dalam lawatannya, Paulus ingin membawa berkat kepada jemaat di sana. Ya, kemana dia pergi? Paulus ingin menjadi berkat. Ya, supaya firman Tuhan mendapat kemajuan dan dimuliakan. Ya, Paulus juga harap dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan Paulus tahu dia akan berdepan dengan bahaya, berdepan dengan kesukaran dan penganiayaan, tetapi dia tetap teguh juga dalam iman, tidak mudah goyah. Ya, Paulus akan tetap meneruskan pelayanannya. Dan dia telah mengajarkan bahwa walau apa penderitaannya akan dialami di dunia adalah ringan berbanding dengan kemuliaan yang akan datang. Ya, bagi Paulus, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Haleluya.
Yang keempat, Paulus hidup menurut kehendak Allah. Ya, dia minta didoakan supaya terpelihara dari segala kejahatan orang-orang yang tidak beriman di Yerusalem. Ya, doakan supaya terpelihara dia. Namun di Yerusalemlah Paulus akan ditangkap dan dipenjarakan. Paulus akan dibawa ke Rom sebagai banduan. Doa Paulus ya memang terkabul. Paulus dapat melawat Rom tetapi sebagai orang tahanan. Nah, walaupun dipenjarakan, Paulus tetap teguh dan menulis beberapa surat lagi untuk memberi dorongan kepada jemaat Allah. Ya, Paulus dia yang seharusnya menerima dorongan sebab dia ada dalam penjara. Jadi dia harus terima dorongan. Tetapi dia yang memberi dorongan kepada mereka yang di luar gereja. Paulus dalam penjara. Tapi dia memberi dorongan kepada mereka yang di luar penjara itu. Ya, Paulus sememangnya telah menjadi saksi yang baik. Nah, Paulus ditahan. Tapi firman Allah tidak ditahan. Ya, firman Allah benar-benar mendapat kemajuan dan dimuliakan. Seperti mana yang dikatakan Paulus dalam 2 Tesalonika bab 3 ayat pertama. Ya, dan ini adalah kehendak Allah. Saudara, walaupun kita tidak faham rancangan dan kehendak Allah sepenuhnya, ianya seperti misteri. Ya, namun kita boleh yakin Allah akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihinya. Nah, sekarang Paulus mengakhiri bab 15 dengan mengucapkan kata berkat ini. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, di dalam bab 15 sebelum ini, Paulus telah mengatakan bahwa Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Itu ayat yang kelima. Dalam ayat 13, Allah adalah sumber pengharapan. Dan sekarang dalam ayat 33, Allah sumber damai sejahtera. Haleluya. Sesungguhnya Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik. Dan dengan penyertaan Allah, kita akan mendapat kekuatan untuk hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa yang di surga, terpujilah Engkau Allah yang Esa. Allah yang maha tinggi, yaitu maha mulia, yang maha kuasa. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau telah membenarkan kami melihat kepada hati Paulus yang paling dalam. Sehingga kami dapat merasakan perasaannya, pergumulannya, dan ketulusan hatinya. Ya Bapak, kami juga ingin memiliki hati yang teguh, yang tulus, dan yang benar. Kami ingin memiliki hati seperti Paulus. Hati seperti Tuhan Yesus yang taat dan setia melakukan kehendak Allah Bapa. Hati yang bersedia menghadapi apa juga keadaan, walaupun dalam keadaan yang sulit, yang sukar, yang mencabar, Tuhan Yesus tetap setia melakukan kehendak Allah Bapa. Firman-Mu mengatakan, Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya Bapak, kami mengaku, kami tidak dapat memahami rencana-Mu sepenuhnya. Tapi kami yakin, rencana-Mu adalah paling sempurna. Bukannya membawa kecelakaan, tetapi kebaikan kepada mereka yang mengasihi-Mu. Dengan itu Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, kekuatan dan damai sejahtera. Kami memohon agar Engkau akan menolong kami, pelihara kami, supaya kami akan menjadi setia sampai kami mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepada kami untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Terima kasih Bapak.
Engkau telah mendengar doa kami dan akan mengerjakan segala sesuatu menurut rencana-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetaplah teguh hati dan melayan Tuhan dengan setia. Allah adalah sumber segala-galanya dan kita telah diberi akses yang sepenuhnya kepada Allah untuk menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepada kita. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.